Halo, konco inovasi Dadubi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Anywhere you are now. Jumpa lagi dengan kami, Dadubi, Dama, Abdul, Beni, dan Irul. Kami mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Kali ini, kami akan sharing hasil pembelajaran kami pada mata kuliah Inovasi dan Kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Al-Fatih dan Ibu Maria. Tujuan sharing ini adalah untuk berdiskusi dengan koncoplek inovasi sekalian, betapa pentingnya proses learning dari kehidupan nyata yang memberikan peluang bagi kita untuk berinovasi, baik bersifat betterment or create a brand new thing. Tonton terus video kita ya. Jika ada diskusi, silakan tulis di kolom komen. Terus, jika suka, katakan saja, jangan disimpan. Untuk memulai diskusi dan sharing kali ini terkait dengan learning dan inovasi, kami akan memaparkan mengenai beberapa fenomena yang melatar belakangi diskusi kali ini. Yang pertama mengenai mobilitas. Sama-sama kita ketahui bahwa saat ini mobilitas adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat di perkotaan besar seperti Jakarta. Mobilitas ini dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan primernya sehari-hari. Mobilitas yang dimaksud adalah berkendara menggunakan kendaraan bermotor, baik milik pribadi atau menggunakan kendaraan umum. Di Jakarta, sampai saat ini, mobilitas penduduknya masih banyak menggunakan kendaraan bermotor milik pribadi dibandingkan menggunakan kendaraan umum. Kemudian kalau kita mengutip dari berita-berita dari online, sepanjang tahun 2020, diketahui terdapat 6 juta kendaraan yang menunggak pajak dari 10,5 juta kendaraan yang ada di DKI Jakarta. Kemudian terkait dengan STNK, kendaraan yang belum melakukan pengesahan STNK atau surat tanda nomor kendaraan masih ada sebanyak 1,35 juta kendaraan. Dari sini kita akan pelajari bahwa dari fenomena ini kita bisa mempelajari atau melakukan proses learning, terdapat hal-hal yang bisa kita lakukan inovasi. Kita kaitkan dulu dengan teori ya, teori yang kita ambil dari buku Innovation dan Entrepreneurship yang diautori oleh Tid and Bernstein di tahun 2015, bahwa suatu model inovasi dan kewirausahaan akan melalui 4 tahap. Yang pertama, mengakui adanya kesempatan atau recognizing the opportunity. Kemudian menemukan sumber daya, kemudian berikutnya mengembangkan usaha, dan terakhir adalah menghasilkan nilai. Nilai maksud ini di sini adalah tidak semata-mata rupiah, tetapi juga nilai yang berupa kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, keempat tahapan ini dapat dijalani dan dilalui melalui proses learning gitu ya. Learning baik pada tahap sebelumnya maupun pada tahap-tahap berikutnya. Dari sini kita dapat mendapatkan contoh-contoh gitu ya yang dapat kita pelajari dan dapat kita lakukan inovasi sehingga akan menghasilkan satu nilai. Bahwa dari berbagai sumber yang ketahui banyak orang yang masih malas berurusan dengan birokrasi dan prosedur pengurusan STNK maupun pajak kendaraan. Hal ini kenapa? Karena masih ada masalah ketidakpastian prosedur di lapangan serta tentunya masih masalah mengenai waktu dan biaya. Kemudian fenomena yang berikut adalah yang kita dapat pelajari adalah Kepolisian RI telah melakukan terobosan dengan meluncurkan pembayaran pajak dan perpanjangan STNK secara online, yaitu menggunakan aplikasi yang disebut sebagai aplikasi e-Samsat, di mana pemilik kendaraan dapat membayar pajak secara online, kemudian menerima email berupa bukti elektronik yang berlaku selama 30 hari, dan selanjutnya menerima fisik stiker yang dapat digunakan dalam waktu 7 hari. Namun ya, kemudian ini tidak serta-merta membuat orang beralih menggunakan aplikasi online tersebut. Jumlah antrian kalau kita lihat di kantor Samsat masih cukup banyak. Besar kemungkinan ya, preferensi keautentikan ya, keautentikan keaslian dari dokumen yang menyebabkan masyarakat masih enggan menggunakan output dari aplikasi e-Samsat. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan melakukan pembelajaran atau learning terhadap produk layanan bisnis biro jasa STNK. Yang pertama,
layanan Biro Jasa STNK itu ada pembayaran pajak kendaraan. Lalu kedua ada perpanjangan atau pengesahan STNK. Selanjutnya ada mutasi antar wilayah. Kemudian ada juga layanan untuk jika konsumer kehilangan STNK atau BPKB-nya. Dan juga jika dari konsumer ada yang ingin melakukan perubahan warna pada kendaraannya, maka bisa mengurusnya via Biro Jasa STNK. Lalu kita juga perlu melakukan analisis terhadap kendala yang ada saat ini. Bisnis Biro Jasa STNK itu menghadapi beberapa kendala, diantaranya yang pertama, telah hadirnya aplikasi resmi e-Samsat dari kepolisian. Ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi layanan Biro Jasa STNK, meskipun faktanya di lapangan masih banyak orang yang melakukan pengurusan STNK atau surat-surat secara manual. Karena hal tersebut dianggap lebih valid dan lebih menenangkan, gitu ya. Kemudian yang kedua, bisnis dijalankan secara manual atau offline. Nah, ini tentu saja menjadi suatu tantangan tersendiri juga bagi Biro Jasa STNK, bagaimana kemudian melakukan pengefektivitasan atau melakukan efisiensi dalam proses pengurusan jasa STNK. Lalu yang ketiga, Biro Jasa STNK itu biasanya berkonotasi negatif, yaitu di situ ada calo, suap, atau menggunakan uang pelicin, yang mana hal ini tentu saja bisa menjadi nilai negatif bagi layanan Biro Jasa STNK, karena tentu saja customer atau masyarakat akan merasa ragu, kok harganya tidak standar gitu. Kemudian kendala selanjutnya adalah biasanya Biro Jasa STNK itu beroperasi secara lokal. Secara lokal artinya biasanya Biro Jasa STNK misalnya yang berposisi di Depok, itu biasanya hanya bisa mengurusi surat-surat yang ada di wilayah Depok saja, atau sejauh-jauhnya mungkin area Jabodetabek, namun belum bisa mengurus hingga seluruh Indonesia. Selanjutnya yang menjadi kendala juga adalah harga jasa komisi tidak standar. Ini berkaitan dengan tadi, bahwa adanya konotasi negatif, terkadang ada uang pelicin, ada uang tambahan untuk mempercepat proses dan seterusnya. Dan pada akhirnya customer dengan harga yang belum pasti, kemudian prosesnya juga cenderung lama, harganya tidak jelas, dan tidak ada kepastian penyelesaian. Ini yang menjadi kendala Biro Jasa STNK saat ini. Nah, dari problem-problem yang sudah kita jabarkan tadi, yang sudah kita analisis, maka kita dapatkan suatu learning output, yaitu bahwa atas dasar kebutuhan masyarakat mengenai gaya klasik, autentifikasi surat-surat kendaraan, serta kemudahan dan juga kecepatan pengurusan dokumen lain-lain dari kendaraan bermotor, maka Dadubi menawarkan jasa pengurusan dokumen kendaraan atau Biro Jasa STNK, yang visi Dadubi yaitu ingin menjadi jejaring Biro Jasa STNK di seluruh Indonesia pada tahun 2028. Dan selanjutnya dalam periode yang lebih panjang akan menjadi One Dadubi Network yang melayani berbagai macam perizinan selain STNK. Jadi tidak hanya sekedar STNK saja, nanti selanjutnya bisa mengurusi surat-surat yang lainnya. Lalu misi yang diusung oleh Dadubi adalah yang pertama, ingin mengembangkan konsep jejaring One Dadubi Network tadi berbasis kerjasama syariah. Lalu yang kedua, Dadubi juga menjadi pilihan nomor 1 pengguna jasa. Artinya Dadubi harus memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan harga yang terbaik, memberikan output yang terbaik, dan tentu saja melakukan proses yang terbaik. Lalu yang ketiga, misi dari Dadubi adalah membangun citra bersih Biro Jasa STNK. Saya di sini akan menjelaskan mengenai recognizing the opportunity yang ada di perusahaan Dadubi mengenai jasa Biro STNK. Recognizing the opportunity memiliki 2 poin,
yaitu di opportunity sendiri atau peluang, itu adalah suatu keadaan yang bisa membentuk inspirasi untuk dapat menghasilkan nilai tambah mengenai hal yang sebelumnya tidak dieksploitasi oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang kedua adalah opportunity recognizing, di mana bisa diartikan sebagai sebuah proses di mana ide-ide usaha baru tersebut yang memiliki potensi menguntungkan bisa dapat teridentifikasi dan dapat dilaksanakan di selanjutnya. Selanjutnya adalah opportunity recognizing yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sudah dikutip dari Baron tahun 2004. Itu memiliki 4 poin. Yang pertama itu adalah active search, yang kedua adalah social networking, yang ketiga adalah prior knowledge, yang keempat adalah alertness. Untuk poin yang pertama mengenai active search sendiri adalah suatu usaha di mana seseorang itu bisa mencari koneksi, relasi atau hubungan dari kejadian-kejadian yang didapat dari dunia luar, yaitu contohnya adalah di beberapa tren tertentu atau kekinian dan bisa memiliki atau menemukan potensi yang baru dari hal tersebut. Poin yang kedua adalah social networking, yaitu di mana pada suatu atau seorang individu bisa dengan cepat menyadari kesempatan ketika stimulus tersebut muncul, jadi kita bisa mapping bagaimana mengenai pasar yang ada. Yang ketiga adalah prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya yang dimiliki oleh individu. Dan poin yang terakhir adalah alertness, di mana suatu individu itu dengan cepat menyadari mengenai kesempatan ketika ada stimulus tersebut muncul dan kemudian memberikan action kepada hal tersebut. Dadubi, Biro Jasa STNK, inovasi yang ditawarkan. Dengan menggunakan pendekatan dimensi inovasi, produk, proses, posisi, dan paradigma, Dadubi menggali ide inovasi yang akan diterapkan dalam bisnis Biro Jasa STNK, yaitu yang pertama, produk. Semua jasa existing ditambahkan dengan uji emisi. Yang kedua, proses, digitalisasi, end-to-end service, track and trace. Yang ketiga, posisi, melayani seluruh wilayah Indonesia dengan strategi co-optation, yaitu collaboration, competition dengan biro jasa lain. Yang keempat, paradigma, bisnis jasa STNK bukan percaloan, yaitu transparan. Nah, bagaimana konsep Dadubi? Kita konklusikan ya. Yang pertama terkait dengan learning, bahwa karena masih ada keengganan masyarakat untuk berurusan dengan birokrasi, melalui pengamatan ya, Dadubi mempelajari bahwa masyarakat umum masih rendah ketatannya untuk membayar pajak kendaraan atau pengesahan STNK. Kemudian, tahap berikutnya, yang dapat kita simpulkan terkait opportunity, bahwa hal ini merupakan peluang bisnis yang dapat dimasuki oleh Dadubi. Karena Dadubi memperkirakan dalam jangka waktu menengah atau sekitar 5 tahun, masyarakat masih enggan memanfaatkan kemudahan aplikasi e-Samsat. Kemudian terkait dengan pemanfaatan resource dan pembentukan suatu usaha atau yang kita sebut sebagai Find Resource and Develop Venture, Dadubi ini akan memasuki bisnis dengan pendekatan kerjasama, ya. Kerjasama dengan para biro jasa STNK yang sudah ada di berbagai wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian penekanannya juga adalah dengan menggunakan akad syariah. Kemudian penekanan yang berikutnya adalah mengenai integritas berbisnis. Kemudian terkait dengan teknologi, Dadubi akan mengembangkan teknologi inovasi yang dapat melakukan proses yang disebut sebagai track and trace, kemudian datanya tersimpan di dalam cloud base agar terjadi kemudahan integrasi data, gitu ya. Kemudian adalah fungsi yang berikutnya terkait dengan teknologi adalah Internet of Things, gitu ya, untuk memberikan suatu informasi yang cukup responsif dan berdasarkan catatan, gitu ya. Dan ini kita lakukan juga melakukan network dengan para showroom mobil bekas, asuransi, dan bengkel-bengkel mobil. Demikian sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan bertemu dengan video-video berikutnya. Kita akhiri. 3, 2, 1, screen off.